Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababan wa anzala 'abdihi kitaban ajaba. Fihi min kulli hikmah wa naba wassalatu wassalamu ala asrafil khaliqatin ajama wa araba wa ala alihi wa ashabihi sadatin najaba. Baik, atensinya atau perhatiannya. Buka hatinya, buka pendengarannya. Karena jangan sampai termasuk orang-orang yang sombong ketika ayat-ayat Allah disampaikan, dan jangan sampai termasuk orang-orang terkunci hatinya. Karena ayat Al-Quran adalah kalimatullah, firman Allah, kata-kata terbaik yang ada di muka bumi ini. Siap mendengarkan? Baik, HP-nya tolong disimpan dulu. Tolong hargai firman Allah. Baik. Di awal saya ingin sampaikan bahwa YKTB sudah mengambil kebijakan-kebijakan baru untuk tahun ajaran baru nanti. Di antaranya adalah untuk tahun ajaran baru 2005-2026, seluruh siswa-siswi baru akan masuk dalam ruang pendidikan khusus selama 3 bulan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa siswa-siswi YKTB benar-benar siap menerima ilmu. Tolong dicermati, apakah saya termasuk orang yang benar-benar siap menerima ilmu? Tanya kepada diri kalian. Murid itu ibarat gelas. Sekolah itu ibarat tekonya. Ilmu itu ibarat airnya. Setiap hari akan dikucurkan air. Setiap hari dicurahkan ilmu. Apakah wadahnya, apakah gelasnya bocor atau retak? Yang tahu hanya kalian, karena kalianlah pemilik gelas itu. Maka tolong diingatkan, ada firman Allah, dan ini adalah materi-materi wajib yang nanti untuk tahun ajaran baru, untuk siswa baru bahkan wajib menghafal ayat-ayatnya. Jika hari ini saya bertanya, adakah yang mampu menjawab? Jika kalian setiap hari katanya belajar, ketika di sekolah statusnya adalah pelajar. Ketika saya tanya, apa alat belajar? Ada yang tahu? Alat belajar, ada yang tahu? Apa? Buku, pulpen. Baik, kata Allah salah. Karena banyak orang punya buku tebal tetapi tetap tidak menjadi lebih berilmu. Banyak gurunya profesor, doktor sekalipun tetap dia tidak berilmu. Ada di sekolah 10 tahun sekalipun keluar tetap tidak dengan ilmu. Banyak orang berpengetahuan tapi sedikit sekali orang yang. Maka ingat, Allah telah memberitahu kepada kalian, nih 3 hal yang Allah tetapkan menjadi alat bagi kalian sehingga kalian menjadi manusia yang berilmu. Dan perbedaan kita sebagai manusia dengan makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan hanya ilmunya. Dari dulu yang namanya burung bikin rumah begitu nggak pernah berubah. Tapi lihat bagaimana manusia membuat bangunan sampai sehebat yang bisa kita lihat hari ini. Karena ilmu. Dulu orang sakit itu banyaknya kemana? Ke orang-orang, ke perdukunan. Tapi sekarang begitu banyak dokter-dokter canggih yang bisa secara medis menyembuhkan dengan cepat. Sehingga melahirkan obat-obat yang hebat. Itu karena ilmu, beda dengan dulu. Bisa dipahami? Alatnya cuma 3 dan semua manusia memiliki alat ini. Dengarkan ayatnya. Simpan HP-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nih, Allah menegaskan, mengingatkan kepada kita semua. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang telah melahirkan kalian, mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. Wallahu, Allah lah
Akhrajakum mim butuni ummahatikum, telah mengeluarkan kalian mim butun, dari rahim, ummahatikum, ibu-ibu kalian. Dalam kondisi apa? La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Jadi kita semua mau presiden manapun, mau orang pintar apapun yang sekarang kondisinya dengan jabatan apapun, ketika terlahir la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Lalu Allah memberikan 3 alat. Ingat alat ini. Jadi bukan pulpen, bukan buku. Yang pertama, ketika kita tidak tahu apa-apa, lalu Allah memberikan wa ja'ala lakumus sam'a. Nih sam'a, wal absar, wal afidah. Bisa diulangi? Wa ja'ala lakumus sam'a, wal absar, wal afidah. Ulangi. Dan Allah memberikan kepada kalian, ya, menganugerahkan kepada kalian as-sam'u wal basara wal afidah, pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka kalian sebagai pelajar itu buka hatinya, buka pikirannya, buka pandangannya. Karena yang disebut bukan apa? Bukan mata, bukan kuping, tetapi sam'un, basarun, afidatun. Bukan, kalau bahasa Arabnya kuping apa? Ada yang tahu? Celi. Nah, celi mah bahasa orang Sunda. Apa? Bahasa Arabnya uzunun. Kenapa Allah tidak menyebut uzunun tapi sam'un? Karena yang disebut adalah fungsinya. Karena banyak para pelajar ke sekolah membawa kuping tetapi tidak dengan membawa pendengarannya. Bisa dipahami? Banyak orang punya mata tetapi penglihatannya tertutup, dan banyak orang katanya punya hati tapi hatinya gelap, tertutup. Oleh karena itu, ingat 3 hal ini. Buku, pulpen itu hanya alat pendukung. Maka sekarang bisa dilihat nih, siapa yang pendengarannya sekarang aktif, siapa yang penglihatannya aktif, kalian sendiri yang bisa merasakan. Jadi 3 alat itu, 3 alat yang Allah kasih, yang akan membuat kita berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan. Maka pergunakanlah 3 alat itu sebaik mungkin. Apa 3 alat itu? Sam'un, basarun, afidatun. Pendengaran. Coba yang punya mulut bareng-bareng ya. Allah sudah menganugerahkan 3 ini, dan Allah ingatkan ini abadi di dalam Al-Quran agar kita apa? Menggunakannya sebaik mungkin. Apalagi ketika kita sebagai pelajar. Ini berlaku seumur hidup. Fungsikan alat belajar, pendengaran, lalu penglihatan, lalu hati. Karena banyak orang punya kuping tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya hati tapi tidak bisa merasa. Selama 3 ini tidak bisa difungsikan, yakinlah kalian akan bernasib seperti hewan, bahkan lebih buruk dari hewan. Sebagai penutup, ada 1 ayat lagi yang berhubungan dengan 3 hal ini. Nih, sungguh sangat mengerikan ayatnya. A'udzubillahi. Ini bagi yang tidak bersyukur, tidak menggunakan 3 alat ini. Karena ayat tadi ujungnya la'alakum tashkurun. Allah kasih 3 hal itu agar kamu bersyukur. Artinya dengan 3 alat itu kalian guna dan menjadi orang yang beriman, kenal sama dirinya, kenal sama Tuhannya, sehingga ujungnya kalian berilmu dan bersyukur. Tujuan berilmu itu adalah bersyukur. Sebagaimana Rasulullah punya cita-cita ingin menjadi abd dan syakur. Mudah-mudahan di sini anak-anak seluruhnya ini, Pak Kepala Sekolah, jadi anak-anak yang pandai bersyukur. Karena banyak anak-anak lain di luaran sana yang sulit untuk bersekolah, tapi kalian sekarang sedang berstatus pelajar. Ini ayat yang terakhir. Sebagai penutup tolong didengarkan, karena ini seperti ancaman dari Allah. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal insi. Tahu enggak? Kebanyakan di dalam neraka jahanam itu penghuninya siapa?
Katsiran minal jin wal insi. Kebanyakan penghuni neraka jahanam adalah jin dan manusia. Jin dan manusia yang seperti apa? Lahum, dengerin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak bisa memahami. Punya hati tidak bisa merasa. Lalu berikutnya lahum ayunun. Nah, baru disebut mata. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Lahum walahum qulubun la yafqahuna biha, lahum ayunun la yubsiruna biha, walahum adzanun uzunun, kuping tauna biha. Punya pendengar, punya kuping tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya hati tapi tidak memahami. Ingat kata Allah nih, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan. Ini hewan apa manusia? Hewan apa manusia? Manusia biasa saja apa manusia yang beriman? Insya Allah kita semua yang beriman, betul? Ingat 3 hal ini. Karena Allah menyamakan dengan hewan. Kalau kita tidak menggunakan 3 alat ini. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan. Balhum adol. Allah tegaskan, bahkan lebih buruk, balhum adol, dari hewan itu. Ngeri ya? Ngeri sekali. Jadi kesimpulannya, penghuni neraka jahanam kebanyakan adalah orang yang punya mata tapi tidak melihat, punya pendengaran tidak, punya kuping tidak mendengar, dan punya hati tidak mampu memahami. Yuk kita bersyukur, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah setiap detik dalam kehidupan kita. Amin. Amin dong. Coba siapa yang butuh hidayah? Siapa yang butuh hidayah dari Allah? Cung. Cung. Nah, tuh Pak Kusnadi paling tinggi. Kalian butuh hidayah? Mungkin belum ngerti Pak Kusnadi. Hidayah itu hanya Allah yang punya. Dan hanya Allah yang mampu memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki atas kasih sayangnya. Dan tahukah kalian? Karena hidayah itulah, karena rahmat Allah itulah seseorang bisa masuk surga. Bukan karena amalnya, bukan karena ilmunya, tetapi karena hidayah Allah. Oleh karena itu, saya pengen tanya, siapa yang butuh hidayah Allah? Cung! Baik, kalau begitu, saya ingin berdoa, maka doanya diaminkan. Oke, semoga kita semua dianugerahi, dibukakan hatinya oleh Allah, amin. Mendapatkan hidayah dari Allah setiap detik, amin. Mampu melihat, mampu mendengar, mampu memahami ilmu yang Allah curahkan. Terima kasih, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi tausiah 7 menit ini masih bicara dari saya, masih bicara soal ilmu dan keberadaan kalian sebagai pelajar. Besok lusa ada waktu, ada umur panjang, nanti saya sampaikan ilmu itu apa, adanya di mana. Hari ini baru 3 alat yang Allah berikan sebagai alat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dipahami, tetap sehat, tetap semangat, tetap smart, dan do the best. Kalian the best student in the school. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.